بنية القبول وتمام كل سر ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan semoga niat yang baik selalu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dalam setiap perilaku, tingkah laku dan kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih menempatkan kita di suatu tempat yang baik, pekerjaan yang baik, dan insya Allah niatnya pun niat yang baik. Meskipun kita sadar bahwasanya ada sebuah nasihat dari orang soleh terhadap seorang raja. Jadi raja pernah minta nasihat kepada penasehatnya. Penasehatnya ini orang soleh. Wahai penasehatku, berilah aku nasihat. Lalu orang soleh tersebut bertanya, tentang apa nasihatnya wahai raja? Jadi kata raja, nasihatnya tentang bagaimana supaya ketika aku mendapat nikmat kada sombong, ketika mendapat musibah kawa bersabar. Jadi tema yang ingin seorang raja itu inginkan adalah nasihat tentang bagaimana supaya kada sombong dan bagaimana supaya kawa sabar. Jangan sombong terhadap nikmat dan kawa sabar terhadap musibah.
Lalu ulama tersebut, lalu penasehat tersebut menuliskan di sebuah cincin yang diberikan kepada raja. Ini mirip dengan Sayyidina Umar ibn Khattab, yang mana Sayyidina Umar ibn Khattab itu diantara cara sidin supaya mudah mengingat kematian. Jadi tulisan sidin, tulisan di cincin sidin, tulisannya kafa bil mauti wa'idho, cukuplah dengan mengingat mati sebagai nasihat. Jadi ketika ingat mati, berpikir berapa waktu sisa, tampulu sisa masih beberapa saat. Maka di beberapa saat itulah yang dikehendaki oleh Sayyidina Umar bin Khattab supaya gawian itu bepala. Artinya bepala itu amun kawa, kalau hendak becarian pahala itu cari pahala nang sekira-kira gawiannya sedikit atau gawiannya sadang tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya yaitu tentang amal jariyah. Amal jariyah yaitu di antaranya menyebarkan ilmu. Sekali dia mengajar, sekali dia menyampaikan ilmu, dari ucapan yang ia sampaikan bisa diamalkan dari generasi ke generasi, maka itu menjadi investasi kepada orang yang mengajarkannya. Jadi gawi sekali tapi keuntungannya, labanya berkali-kali. Nah, kembali kepada kisah seorang raja tadi. Jadi raja tadi dituliskan di cincin sidin, yaitu hadal waktu sayamdi, hadal waqt sayamdi, waktu ini. Hada itu kan ini, waktu itu waktu yang kita jalani setiap saat dalam kehidupan kita, dari sejak bayi sampai nanti saatnya pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu demi waktu itu akan kita lewati, artinya akan berlalu. Jadi merupakan sebuah keniscayaan akan terjadi perubahan, akan terjadi yang mana dahulunya berada di sini, nantinya akan berada di sana. Dulunya masih bayi, sekarang sudah dewasa. Dahulu sehat, sekarang garing, atau dahulu garing, sekarang sehat. Dikaitkan dengan nikmat yang kita rasakan sekarang ini, alhamdulillah kita diberi nikmat bisa melakukan taat sekarang. Tapi apakah kita bisa menjamin di waktu yang akan datang, berlalunya waktu sekarang, apakah terjadi perubahan atau tidak? Wallahu a'lam. Artinya hadal waqt sayamdi, sekarang kita berada di tempat taat, sejam 2 jam kemudian apakah tetap berada di tempat taat atau tidak? Atau setidaknya ketika kita sudah mengetahui ini sebuah keniscayaan, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, dari perbuatan taat ini yang bentuknya ini, selesaikan yang ini, pindahkan ulun kepada tempat yang taat lagi, tempat taat yang lain atau bentuk ketaatan yang lain. Sekarang berada di majelis taklim, semoga waktu yang akan berlalu itu memang bukan di majelis taklim, cuma tetap dalam keadaan taat. Itulah yang kita kehendaki. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan mujafarah kita terkait kitab-kitab samawi yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk, sebagai
undang-undang, aturan yang mana dalam aturan tersebut mirip kalau bahasa kita itu obat itu pahit, undang-undang itu mengekang, mengikat, tapi hasil dari keterikatan itu akhirnya kehidupan damai dan sejahtera. Artinya apa? Ketika ada berbagai macam larangan, itu bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat zalim. Sama ketika orang tua yang memberikan obat kepada anaknya, terkadang anaknya ini suudzon lawan abahnya. Abah nih jan rancak memberi obat nang pahit-pahit. Kada tahukah pada ulun menangis, kada tahukah pada ulun ke tenggorokan pahit, kada sayangkah pian, kada sayangkah lawan ulun. Lalu dalam hati orang tua, inilah caraku, ku beri ikam obat supaya ikam ampih. Kalau ikam terus ku beri gulaan, ku beri makanan yang manis-manis, ku beri makan makanan yang cemilan macam-macam, itu akan mengakibatkan hal yang buruk bagimu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kitab-kitab samawi. Wahai hamba-hambaku, ininah aturannya, ininah undang-undangnya. Bukan maksudku hendak zolim kepada kalian, tapi beginilah aturannya apabila kalian ingin hidup di dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kitab yang keempat yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim alladzi nuzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai baginda Nabi. Kafnya kaf khitabiyah, artinya kepada engkau wahai baginda Nabi, Al-Qur'ana tanzila. Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur, munajjaman. Suratul Insan ayat 23. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Dan kami turunkan kepadamu wahai baginda Nabi Al-Kitab, Al-Quran, bil haq, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima, membenarkan terhadap kitab-kitab yang yang terdahulu daripada kitab-kitab nang tiga, Taurat, Zabur, Taurat dan Injil. Wa muhaiminan alaihi, dan kami, ujar Allah, menjaga itu Al-Quran. Jadi jaminan Allah Ta'ala itu sudah ada. Wa qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir Al-Quran, peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu memeliharanya. Suratul Hijr ayat 9. Wa qala ta'ala, wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat dan Injil min qablu, sebelum Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Suratu Ali Imran ayat 3-4. Wa asma'uhu arba'atun, dan nama-nama Al-Quran itu ada 4. Jadi ada 4 nama Al-Quran. Wa tarkul hamzi lugatu Quraisy. Jadi Al-Quran tanpa menggunakan hamzah itu merupakan bahasa lugat Quraisy. Wal kitab, yaitu Al-Quran juga. Wa dzikr, peringatan. Al-Furqan,
yang membedakan antara yang hak dan batil. Kama dallat alaihi al-ayatus sabiqah, sebagaimana menunjukkan ayat-ayat yang sudah terdahulu. Wa adadu ajzaihi, dan bilangan juznya itu 30 juz'an. Wa adadu suwarihi, dan bilangan surahnya itu 114 surah. Wa adadu ayatihi, dan bilangan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, salah seorang mufassir, itu jumlahnya 6.616 ayat. 6.616 ayat. Wa adadu kalimatihi, dan jumlah bilangan kata lapas yang terdapat dalam Al-Qur'an itu 77.934 kalimatan. Kalimatnya, lapasnya, katanya. Wa adadu hurufihi, dan jumlah hurufnya. Tadi kan jumlah katanya, sekarang jumlah huruf itu 333.671 huruf harfan. Wa hadzal kitabul aziz qad hafidhahu Allah taala hatta wasala ilaina biduni tahrifin wala tabdilin. Dan kitab Al-Qur'an ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengalihan makna dan perubahan. Wa kana al-mushafu fi jami'il atwaril mukhtalifah, dan mushaf yang beredar di berbagai penjuru yang berbagai tempat yang berbeda-beda, muhaimanan, itu dipelihara. Bi'ala fil ulufi minal hafadhati fi jami'il alamil islami, dengan jutaan para penghafal Quran di seluruh dunia Islam. Wala tazalul halu kadzalika ila akhrinal hali, dan senantiasa berlaku sampai sekarang. Ini merupakan bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang memeliharanya. Suratul Hijr ayat 9. Nah, di antara yang perlu kita mujakarahkan supaya tegeretek juga hati kita ini, supaya mau mempelajari, mau belajar Al-Quran. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. An Ubay radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Ubay radhiyallahu anhu qala, al-husulu salasatun. Jadi ada beberapa hal yang dapat membentengi kita dari hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu apa? Tentunya hal yang Allah Ta'ala kada ridhoi. Beda dengan nafsu kita. Terkadang kalau pahaman nafsu kita, nang kada baik itu nang kada nyaman di awak, nang kada nyaman di perasaan kita. Sedangkan padahal kalau mengumpati syariat bahwasanya seberataan itu baik, cuman tergantung sikap kita aja, tergantung sikap kita, dan perlu kita latih, perlu kita biasakan. Artinya kada kawa ujuk-ujuk langsung bisa. Jadi istilahnya yang membentengi itu membentengi tentang apa? Membentengi kita daripada perkara yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala ketujui. Artinya supaya Allah Ta'ala ridho nih, kayak apa caranya? Sedangkan kalau menurut nafsu, yang kita ridhoi itu sesuatu sehat, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat macam-macam. Nang bentuknya itu pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu kalau menurut nafsu kita. Tapi kalau menurut Allah, maka kalau menurut hadis, kalau menurut dari
riwayat ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala murkai, insya Allah dijaga. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Yang namanya masjid itu akan menjadi benteng. Benteng apa? Tentunya kalau kita ke masjid ini pikirannya menggawi nang bagus-bagus. Kada dakolah kira-kira hendak ke masjid ya aku hendak menggawi maksiat di masjid. Insya Allah saling menjaga satu sama lain. Coba akan aja misalnya di masjid ada gawian nang kada bagus, pasti jamaah nang lain menjaga akan masjid supaya isi di masjid itu bagus-bagus berataan. Artinya di masjid itu menjadi benteng kayak pacara supaya orang itu kada menggawi maksiat. Tang tegawi maksiat juga, oh kena ada jamaah lain menagur, sadang-sadang ini masjid, ingat di masjid. Jangan-jangan jangan juga di masjid. Cari-cari pang beadab pang, paling kada toh ada rasa hormat kepada masjid. Setidaknya rasa hormat itu yang akan menjadi dalil, yang menjadi saksi untukmu. Ya Allah, tolong ampuniakan hamba ini. Kenapa? Inya masih ada rasa iman kepadamu dengan cara apa? Memuliakan masjidmu. Artinya bahasa kitanya toh orangnya wangal-wangal sudah, cuman amun pintangan menggawi sesuatu melihat masjid, oh amun kawaja kita jangan menggawi sesuatu yang kada baik di masjid. Karena kita kada tahu, barangkali sesuatu yang kecil ini akan menjadi daya tarik sehingga Allah Ta'ala memberi petunjuk. Terus yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, dan berzikir kepada Allah itu adalah benteng. Makanya kadang-kadang dianjurkan kita itu amun kawa membaca istighfar, amun diingatakan, dimudahkan Allah Ta'ala nih pinalapang astagfirullah, maka itu insya Allah akan menjadi benteng mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai kita ini menggawi sesuatu yang Allah Ta'ala murkai. Artinya apa nih? Dari ucapan astagfirullah itu ternyata efeknya terhadap jasad kita Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala ulahkan, manfaatnya ganal. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Qur'an itu merupakan benteng. Kita kada tahu panglah pintangan bacaan kita yang mana yang meolah kita nih timbul ingat saja hendak zolim lawan orang, lalu ingat oh kada boleh zolim. Hendak misalnya menggibah orang, timbul ingat oh ilah menggibah kada boleh. Hendak misalnya mendengarkan gosip di TV, kada tahu oh ternyata bisa diantara penyebabnya itu gara-gara kita membaca Al-Quran, maka itu menjadi benteng sehingga kita berpikir dua kali. Artinya kada setajun-tajunnya kawa memfilter diri, kada istilahnya tuh kalau sudah tegawi kada setayuh-tayuhnya, kada selajur ajar. Habis akan tuntung akan bagi bahannya, tuntung akan kesahnya mengesahkan keburukan orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang mengamalkan 10 ayat dalam Al-Quran, itu tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Kebalikannya, barangai banyak ayat dalam Al-Quran itu yang kau diamalkan. 10 ayat tentang ayat istighfar, amalkan istighfar. Ada ayat tentang sholawat, amalkan tentang sholawat. Ada ayat tentang belajar kada penyarikan, ada ayatnya kada penyarikan. Ada ayat tentang fadilat bersedekah, kawa kita bersedekah. Artinya
kadang ngalih nih ma'amalakan 10 ayat nih kadang ngalih. Oh pintangan kena bersedekah, oh pintangan kena sembahyang, oh kena pintangan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu perkara muamalah sesama makhluk atau perkara kepada Allah, hablum minallah atau hablum minan nas. Dan mafhumnya, barang siapa yang kada berikhtiar untuk mengamalkan 10 ayat itu, maka dia termasuk digolongkan orang-orang yang lalai. Kemudian man qara'al Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma aqdamahallahu ta'ala. Nah, ini untungnya lah yang Allah Ta'ala kecimpungkan, artinya Allah Ta'ala andak beliau gawiannya kada jauh pada Al-Qur'an, melajari kekanakan mengaji, menghafali Quran, memahami Al-Quran. Kemudian orang yang Allah Ta'ala takdirkan toh di situ, lalu inya ada melihat seseorang yang menurut pandangan inya bahwasanya orang itu lebih nikmat, diberikan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya, maka ia sungguh menganggap kecil nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Apa itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Nikmat di mana Allah Ta'ala ma'andak inya kada jauh lawan Al-Quran, kada jauh lawan Al-Quran, kada istilahnya tuh kada ngalih-ngalih, habis dari sini timbul tulak ke sana Al-Quran pulang dituju, kena pulang ke rumah sekalinya Quran pulang tujuannya. Nah, lalu menganggap itu tidak lebih baik daripada nikmat yang diberikan kepada si fulan, maka inya sungguh meremehkan sesuatu yang Allah Ta'ala agungkan. Terus ada hikayat, ada cerita berasal daripada Abi Zaid Al-Qayrawani sahibur risalah rahimahullahu ta'ala. Jadi ceritanya ada seseorang memberikan, bahasa kitanya kan honor atau hadiah kepada orang yang mengajarkan anaknya satu hizib daripada ayat Al-Quran mi'ata dinarin. Jadi ada kisah orang nih, misalnya ada seseorang nang sugih, nah mencari guru Al-Quran nang lawan alim-alimnya, jadi nang melajari Al-Quran tadi, ternyata orang sugih ini memberi ketika melajari satu hizib aja 100 dinar. Dinar itu emas. Faqala lahul faqih, lalu nang guru nang melajari tadi bapandir, wahai bapak, ma amiltu syai'an, aku ini kada menggawi napa-napa nang berhak sehingga aku berhak mendapatkan 100 dinar ini. Nah, artinya apa? Maka kebanyakan pian, kalau bahasa kita nih, wah ini kebanyakan pian Pak Haji menjilung, kebanyakan. Lalu ternyata apa? Berkata orang nang sugih tadi, nang meminta untuk melajari anaknya tentang Al-Quran tadi. Ketika mendengar ucapan dari guru tadi, fahawala syaihu waladahu min indih, lalu sontak sidin kenanya di pertemuan selanjutnya sidin kada meminta guru itu lagi. Jadi sidin mencari guru nang lain melajari anak sidin. Dan orang tadi berkata, hada rajulun mustahinun bil Quran, ini bujur pang melajari Al-Quran, tapi orang ini mustahinun bil Quran, meremehkan Al-Quran. Artinya melajari Al-Quran itu apabila digaji orang ganal, jangan merasa kada pantas. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala agungkan, yang Allah Ta'ala muliakan. Maka seandainya ada orang memberi banyak, terima, jangan bepadah. Ma amiltu syai'an astahiqu bihi hadza kullah, artinya kebanyakan Pak Haji. Nah, artinya kurang adab. Jadi adabnya terima aja, alhamdulillah, terima kasih.
Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itulah tadi sebagian daripada keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah ta'ala mudahkan hati kita meskipun misal di berbagai macam kesibukan kita, artinya kegiatan full, mudah-mudahan tetap Allah Ta'ala geretekkan di hati sekira-kira ada hakun membaca Al-Quran. Karena kadang kada terasa hari demi hari itu berlewat aja 24 jam, tulak begawi, sore bulik, malam kelapahan, besok pulang begawi pagi, sore bulik, malamnya kelapahan. Kada terasa akhirnya kita melupakan membaca Al-Quran. Dan sama kita berataan, artinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala mudahkan bagi kita untuk tidak dijauhkan daripada Al-Quran. Artinya kemana aja kita berada, kada Allah ta'ala lupakan supaya ada barang sehari itu kawa tercapai Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho apabila terdapat dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, wabil khusus hajat tentang masalah akhirat, hajat tentang masalah perkara sangu gasan bulik. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ali baitih wa bi sirri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimata bis syahadah. Ighfir Allahumma lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.